Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama, kita panjatkan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, di beberapa tahun ini ya, ada satu tokoh terkenal ya di Indonesia yang selalu mendalilkan ya, selalu menyatakan atau dikenal sebagai bapak akal sehat gitu ya. Dan betapa pentingnya fungsi akal ini, sehingga bagaimana sesungguhnya Islam itu melihat akal sehat ini yang harus kita pelihara gitu ya. Tentu ada penyebabnya ya, ketika sekarang ini banyak orang kemudian terus mengembangkan akal sehat kita ya di dalam hidup kita ya, supaya segala sesuatunya tentu saja menjadi, orang bilang, masuk akal. Dan dengan masuk akal tadi, harapannya sifat-sifat kemanusiaan juga menjadi lebih kelihatan ya, karena memang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa salah satu permata di dalam diri manusia itu yang pertama adalah akal. Jadi memang akal inilah yang membedakan kita sebagai manusia berbeda dengan makhluk-makhluknya ya. Bagaimana Islam melihat akal ini ya? Kata akal ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu al-aql, dari bentukan kata akola ya, kilu, akolan, yang bermakna fahima watadabbarat, fahima watadabbaro, atau faham, memahami dan menghayati, merenungkan dengan dalam. Akal ini merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berlebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya. Quran surat Al-Isra ayat 70. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk berpikir. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalnya untuk hal-hal yang berguna. Salah satunya di surat An-Nahl ayat 12, yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran surat An-Nahl ayat 12. Agar akal ini memiliki fungsi yang maksimal, maka diperlukan pemandu atau pembimbing.
Dalam Islam yang menjadi pemandu atau pembimbing akal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akal menjadi tidak berfungsi. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki naluri dan kekuatan, sebagaimana mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa cahaya tersebut, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. Nah, untuk podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang apa sih fungsinya akal pada manusia. Ya. Ada beberapa fungsi akal pada manusia, di antaranya adalah syarat mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi, akal merupakan syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akal merupakan syarat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna, dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun untuk mencapai itu semua, akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, tapi akal merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seseorang, sebagaimana kemampuan melihat yang ada pada mata. Maka apabila akal ini terhubung dengan cahaya iman dan Al-Quran, maka itu ibarat cahaya mata yang terhubung dengan cahaya matahari atau api. Jadi itu adalah fungsi yang pertama ya, sebagai syarat mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian fungsi yang kedua dari akal adalah sarana untuk memahami kebenaran. Ya. Jadi akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah. Umumnya kalimat yang digunakan adalah afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu memikirkannya. Salah satu ayat yang dimaksud adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri? Kewajibanmu itu sendiri, padahal kamu membaca Al-Quran, membaca Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Kemudian fungsi akal yang ketiga adalah sarana untuk berpikir. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi dan segala jenis hewan, dan pengisarannya angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi akal juga digunakan sebagai sarana untuk berpikir. Ya. Adapun yang menjadi objek kajian adalah ayat-ayat kauniyah. Terdapat lebih dari 770 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan agar manusia diminta untuk dapat memikirkan
berbagai gejala alam sebagai upaya untuk lebih mengenal Tuhan melalui tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian masih ada setidaknya masih ada 3 lagi fungsi dari akal. Nanti akan kita lanjutkan ya, karena podcast ini terbatas waktunya. Kita akhiri dulu tentang 3 fungsi dari akal ya menurut Islam ya, dan dalil-dalilnya ya. Kita ketemu pada podcast berikutnya untuk melanjutkan 6 fungsi akal menurut Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.